Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan menuju ke acara inti, yaitu pembukaan acara oleh Bapak Profesor Insinyur Raden Syarif Wijaya, dilanjut dengan pemaparan materi oleh Bapak Amer dan Bapak Fadli. Untuk sesi ini akan dipandu oleh moderator kita pada siang hari ini, yaitu Mas Mehdi Ghazali, selaku Wakil Sekretaris Badan Kejuruan Teknik Kelautan PII. Selamat siang, Mas Mehdi. Selamat siang, Mbak Anissa. Ya, baik. Sudah Selamat siap ya, Mas Mehdi? siap. Ya, Terima baik. kasih Mbak Anissa atas pembukaannya. Baik, waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati kepada narasumber yang hadir pada acara webinar series episode yang keempat ini. Yang pertama yang akan menjadi opening speaker kita yaitu Profesor Insinyur Raden Syarif Wijaya, PhD IPU, selaku Ketua Badan Kejuruan Teknologi Perkapalan Persatuan Insinyur Indonesia. Kemudian yang sama-sama kita hormati, kedua narasumber yang hadir pada acara hari ini, yaitu Bapak Amir Hakim, SPI MSI, selaku Koordinator of Marine Conservation Area, Ministry of Marine Affairs and Fishery. Kemudian yang kedua, Bapak Dr. Engineer Insinyur Fadli Syamsuddin MSc selaku Koordinator Bidang Kelautan dan Perikanan Kedeputian Kebijakan Pembangunan BRIN. Baiklah Bapak Ibu sekalian, tanpa perlu panjang lebar sebelum kita menginjak acara berikutnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mehdi Ghazali selaku pengurus dari Badan Kejuruan Teknik Kelautan yang akan membantu acara pada siang hari ini.
Baiklah, untuk acara pertama, marilah sama-sama kita dengarkan dan kita simak bersama-sama opening speaker yang akan disampaikan oleh Profesor Insinyur Sarif. Silakan Prof, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, peserta Blue Economy Webinar Series Road to KVO 41 episode keempat, yang mengambil tema optimalisasi pengelolaan kawasan konservasi perairan. Pertama-tama saya sampaikan selamat datang kepada Pak Firdaus Agung yang diwakili oleh Pak Amir Hakim, para narasumber ini, Pak Dr. Fadli Samsudin, kemudian Pak Muhammad Nasir, serta sahabat kita, moderator, Pak Mehdi Ghazali dari BK Teknologi Kelautan, serta teman-teman sekalian yang hadir pada kesempatan yang baik ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kita senantiasa dikaruniai nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa bertemu bersilaturahmi pada siang hari ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, menarik sekali tema yang diambil, yaitu optimalisasi pengelolaan kawasan konservasi perairan. Tentu saja Bapak Ibu, pada saat kita dilahirkan di bumi kita yang tercinta ini, kita sudah dapat bekal banyak sekali oleh Tuhan, gitu ya. Tidak hanya fisik kita yang sempurna, ya, intelektual kita yang sempurna, emosional dan hati kita yang baik, tapi juga dilengkapi dengan semua perangkat yang bisa membuat kita ini hidup dengan nyaman di bumi yang tercinta ini, yaitu alam sekitar kita. Nah, tentu saja pada saat kita bicara ada inserting manusia atau human being di dalam alam bumi kita yang kita tinggal ini, tentu saja kita tidak boleh hanya mengikut sertakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Tetapi kita harus melihat bahwa masing-masing komponen dari bumi ini memiliki satu siklus, ya. Apakah itu yang sifatnya fisikal, geographical, geologi, mulai dari dasar laut, kolom laut, kolom air, ya, di lautan, permukaan laut, kemudian gunung-gunung, lembah-lembah, palung, pesisir pantai, semuanya memiliki satu behavior, memiliki satu karakter yang secara khusus tugas kita sebagai manusia untuk mempelajari karakter mereka bagaimana. Demikian juga yang sifatnya organik, ya, biota-biota laut yang tinggal di perairan, tinggal di laut-laut dalam, tinggal di kawasan pesisir, baik tumbuhan, flora maupun fauna, binatang, semuanya memiliki siklus. Tentu saja Tuhan menciptakan semua itu dengan luar biasa, sehingga apa yang ada di bumi kita ini bisa berkembang dan berkelanjutan. Itu pasti. Itu sudah dipastikan ciptaan Tuhan ini sempurna. Tapi pada saat kita tumbuh, manusia ini, human being ini tumbuh, yang tadinya mungkin dengan angka 1 miliar orang, ya, yang tinggal di dunia ini sekarang sudah mencapai sampai 6 miliar, ke arah 7 miliar, ya, orang di dunia ini, maka tentu saja kebutuhannya bertambah. Kita membutuhkan makan untuk hidup kita membutuhkan tempat untuk media tinggal kita membutuhkan semua fasilitas untuk menjaga kesehatan kita, pendidikan kita, karir kita, dan sebagainya. Untuk itu kita berinteraksi dengan alam. Nah, pada saat kita berinteraksi dengan alam, maka Tuhan sudah menciptakan kita konsepsi intelektual yang prima untuk manusia. Kita harus belajar dulu, apakah insertion dari human being ke alam ini menimbulkan kerusakan atau mengembangkan alam kita ini. Saya rasa tema ini luar biasa. Kata kuncinya adalah optimalisasi, optimization. Jadi bukan maksimalisasi, ya, bukan maksimalisasi, tapi optimisasi. Ya, jadi optimization. Bagaimana kita mendapat manfaat semaksimal mungkin, ya, semaksimal mungkin sesuai kebutuhan kita, tetapi tidak mengganggu apa yang ada di alam kita ini. Nah, di sini tentu saja di Kementerian Kelautan dan Perikanan dan semua stakeholders sudah merancang semuanya
itu ada RZBP, Rencana Zonasi Kawasan Pesisir, dengan peruntukan masing-masing, ada peruntukan untuk kawasan pemukiman, ada peruntukan untuk kawasan pengelolaan sumber daya, ada kawasan layanan, dan seterusnya. Itu semua sudah dirancang dengan baik. Nah, tentu saja bagaimana kita sebagai pelaku-pelaku di dalam komunitas ini coba mengikuti pola itu sehingga memastikan bahwa apa yang diciptakan Tuhan ini bisa berkelanjutan. Saya rasa dari saya itu saja. Ini akan dibahas lebih dalam oleh para narasumber. Saya yakin beliau-beliau yang hadir di sini adalah yang sangat kompeten di bidangnya. Nah, sehingga kami menitipkan pesan agar apa yang dibahas di webinar ini tidak hanya berhenti sampai di webinar, tetapi bisa menjadi inspirasi, menjadi satu konsep yang dikembangkan di bidang masing-masing. Kalau kita berada di perikanan, dunia perikanan tentu saja konsep ini harus dikembangkan di kawasan perikanan pesisir, baik yang budidaya ataupun yang perikanan tangkap. Kalau kita di dunia pertambangan, taman bawah laut misalkan, maka atau pesisir bisa di Bangka Belitung, kita juga harus memahami itu bahwa ternyata tambang kita di pesisir di Bangka Belitung juga berinteraksi dengan usaha perikanan yang nantinya bisa menimbulkan konflik horizontal dengan masyarakat dan seterusnya. Jadi harapan kami bukan sekedar hanya webinar series, tetapi konsepsi yang dibahas oleh para narasumber bisa dibawa kembali ke unit kita masing-masing, kita kembangkan sesuai dengan implementasinya masing-masing, dan seharusnya kita pastikan bahwa kawasan konservasi perairan, kawasan pesisir, pulau-pulau kecil, laut, dan sebagainya tidak hanya bisa dinikmati oleh generasi yang sekarang, tapi juga bisa dinikmati oleh generasi-generasi yang akan datang. Demikian dari saya, semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat dan ridho-Nya kepada kita sehingga apa yang kita bahas hari ini bisa memberikan kemanfaatan yang maksimal bagi kita semuanya dan menjadi bagian dari amal ibadah Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka Blue Economy Webinar Series Road to Cavio Part 1 episode 4 dengan tema optimalisasi pengelolaan kawasan konservasi perairan secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan Pak Mehdi. Baik, monggo. siap. Terima kasih Prof. Syarif yang telah membuka acara Blue Economy Webinar Series Road to Cavio episode yang keempat dengan judul Optimalisasi Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. Seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Syarif bahwa kita harus menjaga karena kawasan perairan ini menjadi garda utama juga untuk Indonesia, terutama nantinya untuk kemaslahatan di masa yang akan datang. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, tanpa perlu panjang lebar, kita akan sama-sama menyimak dan mendengarkan paparan yang akan disampaikan oleh kedua narasumber yang sudah hadir pada di kesempatan webinar series hari ini. Yang pertama itu kami persilahkan kepada Dr. Engineer Insinyur Fadli Syamsuddin MSc selaku Koordinator Bidang Kelautan dan Perikanan Kedeputian Kebijakan Pembangunan BRIN. Sebelum Pak Fadli memaparkan narasinya, boleh mungkin di-share CV-nya. Baik, berikut adalah riwayat pendidikan Pak Fadli. Yang pertama itu beliau menempuh sarjananya di ITB dengan mengambil kejuruan psikolosonografi, kemudian dilanjut S2 di USA dengan mengambil numerical ocean modeling di Rutgers University, dan S3 beliau diambil di Hiroshima University dengan mengambil konsentrasi di ocean, atmosfer, social environment. Kemudian riwayat pekerjaan yaitu dari 2021 sampai dengan sekarang beliau aktif menjadi dosen di Universitas Pajajaran, kemudian juga beliau aktif menjadi seorang saintis yang membidangi Ocean Atmosphere Interaction Study of over the Indonesian Maritime Continent. Kemudian juga beliau
pernah menjadi Indonesian Delegation of the recent 5th session of IGC BBNG Net Nation di New York tahun 2023 dan pernah menjabat sebagai Direktur of Ocean and Fishery di West Sulawesi Province. Baik, tanpa panjang lebar lagi, kami persilahkan kepada Bapak Fadli Samsudin. Selamat siang, Pak Fadli. Sudah. Selamat siang, Pak Moderator. Saya pertama mohon maaf ini, saya off kameranya karena sambil nyupir. Saya di puncak, posisi internetnya kurang bagus, makanya saya matikan. Kalau Ya. mudah-mudahan berkenan ya. Dan saya Siap, juga boleh, minta Pak. bantuan panitia karena saya tidak bisa membuka laptop gitu. Ini lewat HP. Minta tolong untuk sharing screen file saya sudah serahkan, dibukakan begitu. Mohon bantuannya. Oke. Apakah bisa dimulai atau gimana? Pak Moderator, Silakan, Pak. apakah bisa? Ya, oke, saya mulai ya. Terima kasih. Yang pertama, kami ucapkan atas kesempatan bergabung di webinar series 4 ini, Road to COP 4 ya. Meskipun secara virtual, tapi ini merupakan kebanggaan kami di BRIN bisa bergabung di komunitas Persatuan Insinyur Indonesia. Dan materi yang dibawakan saya kira sesuai rohnya ya, spiritnya dengan tadi Profesor tadi dibuka gitu. Memang ini penting sekali, terutama terkait dengan blue economy, di mana kita tahu blue economy sudah menjadi mainstream di Kementerian Kelautan Perikanan dan implementasinya banyak program kelautan kita dan juga perikanan itu berbasis sebenarnya bagaimana sumber daya terutama di kelautan dan perikanan ini diberdayakan untuk nilai tumbuh perekonomian. Jadi Blue-nya Ocean ekonomi berbasis pertumbuhan ekonomi berbasis maritim di sini ya secara luas. Pada kesempatan ini kami ingin katakanlah membuat satu example untuk pengelolaan kawasan konservasi ini di Kepulauan Balabalakang di Provinsi Sulawesi Barat. Ini menarik, kebetulan saya juga pernah menjadi kepala dinas di sana. Jadi A sampai Z persiapannya untuk sampai tahun lalu diberi keputusan menteri untuk menjadi kawasan. Jadi sebelumnya baru potensi, dan memang Indonesia program perluasan wilayah konservasi ini memang sangat ambisius, terutama karena saya kira bukan tekanan tapi komitmen internasional untuk global climate change. Nah ini menjadi baik, dan saya membaca TOR oleh panitia diarahkan untuk ke aspek pendidikannya ya, karena kebetulan saya juga staf pengajar di Universitas Padjadjaran yang memang memiliki program Master Internasional Konservasi. Saya kira itu hanya ada di saat ini ya di UNPAD untuk program masternya itu. Ini menjadi relevan permintaan tersebut, makanya di bagian akhir saya akan memaparkan itu contoh-contoh kegiatan bagaimana sesuai pertanyaan di dalam TOR, program-program implementasi program dari akademisi untuk mengisi terkait dengan pengelolaan konservasi ini. Jadi secara umum saya akan membagi paparan saya ini menjadi 3. Yang pertama, saya ambil dari beberapa slide sebenarnya dari arahan Kemenko Maritim, dari Deputi di Kemenko Maritim terkait dengan pengelolaan kawasan konservasi. Jadi secara umum kita mengetahui program standpoint dari Indonesia terhadap program ini. Kemudian yang kedua, seperti yang saya sampaikan, semacam mungkin exercise begitu, bagaimana wilayah yang sangat potensial di Indonesia sangat ambisius KKP ini untuk katakanlah memperluas. Dan ini saya beri contoh, misalnya
di Provinsi Sulawesi Barat, Kepulauan Bala-Balakang itu ada wilayah konservasi yang ditetapkan tahun lalu. Dan yang terakhir ketiga lebih pada bagaimana implementasi program untuk para akademisi. Saya kira lanjut slide berikutnya. Ya, ini saya kira secara umum, jadi memang Indonesia ini terutama letak posisi Indonesia di wilayah Khatulistiwa, di Triangle Coral Reef dan sebagainya, ini memang sangat-sangat strategis terkait dengan isu global climate change dan sebagainya. Saya kira di sini disampaikan wilayah Indonesia, benua maritim Indonesia terutama, yang boleh dikatakan seluas benua Amerika ini sangat besar, berada di Khatulistiwa, ya tentunya di mana dinamika Pasifik, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia juga pengaruh musim ya dari benua Australia dan juga Asia ini mempengaruhi keberagaman biodiversity maupun kekayaan sumber daya alam yang ada di wilayah Indonesia. Demikian juga sumber daya yang tidak terbarukan, ya, arus dan sebagainya. Di sini banyak data, saya kira bisa nanti disebutkan bahwa pada intinya terkait dengan isu konservasi ini, ya, Indonesia tentunya sangat-sangat penting, ya, strategis dalam konteks ini. Terus slide berikutnya. Nah, ini data dari Kemenko Maritim, bagaimana kita bisa melihat sektor maritim ini, itu bisa dikatakan menyumbang potensi blue ekonominya itu potensi sayangnya, jadi masih sekian persen dan ini merupakan tantangan bagi komunitas kita di PII gitu ya. Potensi yang besar ini 1,3 triliun selama setahun per tahun itu US dollar, besar sekali. Nah, ini bisa breakdown-nya kita bisa misalnya dari ini dalam billion USD itu bagaimana untuk perikanan tangkap memang besar sekali 15, dan yang belum banyak dikembangkan adalah aquaculture misalnya. Di sini ada data-datanya semua dan yang jelas potensinya sangat besar, 1,3 triliun per tahun US dollar. Selanjutnya, slide selanjutnya, ini juga demikian. Kalau kita melihat marine mega biodiversity, ini juga besar seperti yang sebelumnya kami sebutkan sebagai coral triangle, ya, dan umumnya yang terluas ada di wilayah Indonesia ini, di benua maritim Indonesia. Itu ada untuk coral reef sekitar 2,52 miliar hektar. Ini besar sekali, jadi 15% di wilayah kita itu dari data seluruh global. Ini catatan dari KKP tahun 2020. Saya kira demikian juga terkait dengan coral reef store karbonnya. Kalau kita bicara climate itu bisa dikatakan equivalent to 7,2 gigaton, luas sekali. Dan kalau itu dikonversi ke emisi karbon yang sekarang bisa katakan dikonversi ke aspek perdagangannya, tentunya ini juga sangat-sangat besar. Juga ada data CIVIT dan sebagainya. Selanjutnya, ini saya kira cepat saja karena ini hanya pengantar. Ini kita bicara terkait dengan blue economy itu sudah menjadi, dan KKP juga menjadi mainstream dengan new economic paradigma ekonomi baru, di mana untuk blue economy ini adalah ekonomi yang dikembangkan berbasis kelautan. Jadi dengan pertumbuhan green economy artinya yang berkelanjutan dengan teknologi hijau dan sebagainya itu di maritim kita kembangkan blue economy. Jadi sumber-sumbernya saya kira banyak kalau wilayah Indonesia, dan itu sangat potensial. Seperti kita lihat di dalam paparan ini bagaimana ekotourism misalnya di laut itu belum banyak dikembangkan,
Ya, demikian juga industri perikanan masih sedikit sekali, terutama terjadi disparitas yang tinggi antara Indonesia Barat dan Timur, di mana industri banyaknya berkembang di Barat. Di Timur potensi ikannya, stok ikannya besar sekali, namun belum banyak dikembangkan. Renewable energy juga ini besar karena wilayah Indonesia memiliki sistem arus global ya yang dari Pasifik, karena perbedaan tekanan sepanjang tahun itu beda tinggi muka laut di Pasifik dengan Samudra Hindia itu selalu lebih besar Pasifik, sehingga ada arus yang melintas dan itu memasuki selat-selat Indonesia cukup besar. Jadi kalau kita katakan ini arus lintas Indonesia, misalnya di Selat Makassar, di wilayah Sulawesi Barat itu ada namanya Labani Channel, di mana arusnya itu katakanlah rata-rata dalam setahun itu 0,8 atau 0,9 90 cm per detik, itu sudah sangat potensial untuk dikembangkan sebagai energi. Dan ini belum banyak, belum lagi di wilayah-wilayah sempit seperti Selat Sape, di Lombok juga besar. Selat-selat Indonesia umumnya merupakan sumber energi yang tidak terbarukan. Renewable energy yang terbarukan seperti arus dan sebagainya. Juga di bidang industri maritim ya, di sini ada perkapalan, saya kira industri perkapalan dan sebagainya. Ini juga wilayah kita sangat potensial. Terus slide berikutnya. Nah, ini sayangnya untuk blue economy, kesinambungan untuk di wilayah Indonesia ini sebenarnya dikembangkan dengan 4 pilar ini dan sudah dilakukan dengan pendanaan yang cukup besar. Misalnya di Indonesia Coral Reef Garden, Menko Maritim sangat intens di situ. Juga Marine Protected Area ini terkait dengan wilayah konservasi ini sangat ambisi. KKP juga mengembangkannya, aquaculture juga, marine and aquaculture ya. Dan yang masih minim tapi sangat penting, dan kita berusaha ke sana untuk apa yang disebut payment for coastal ecosystem service. Ini banyak aspek, dan saya kira potensi PNBP kita dari sini sangat besar untuk segera untuk terus dikembangkan. Ada program Blue Halo sudah berjalan, namun saya melihat skalanya masih kecil, tapi ini merupakan untuk Blue Halo ini komitmen saya kira akhir tahun lalu di Bali ada 20 negara maju, mereka melakukan pertemuan G20 waktu itu, dan salah satu komitmen termasuk Indonesia adalah membuat program Blue Halo ini. Next selanjutnya. Nah, ini kalau kita melihat yang tadi disebutkan dari 4 itu, ya di sini sudah berlangsung Coral Reef ini, namun saya kira skalanya untuk rehabilitasi ya Coral Reef maupun, dan saya kira untuk Coral Reef Indonesia cukup intens, cuman mungkin saya kira dengan luasan Indonesia cukup banyak yang berhasil misalnya seperti Bali, tapi saya kira masih perlu intensifikasi area yang lebih luas lagi. Terus selanjutnya ini juga sama terkait dengan ini masih statusnya saja ya, seperti yang saya sampaikan, itu masih sangat belum sebesar yang kita harapkan. Next slide selanjutnya. Tapi gambarnya ini di layar saya berubah ini, sorry. Bisa panitia bisa, sorry, mana ya? Halo. Slide paparannya di tempat saya ini tidak kelihatan lagi. Bagaimana Pak? Di tempat ini saya berubah di ini kami anehnya. masih kelihatan Masih ya? Pak. Oke Masih ya. Pak. Ini sama masih yang tadi saya sampaikan, dengan luasan Indonesia saya kira belum masif, ini masih perlu ditingkatkan, terutama untuk komitmen kita berlanjutan terkait dengan climate change ya. Terus data-data ini saya kira di-share, bisa nanti dilihat lebih lanjut. Ini juga ini masih minim sekali ya, beberapa
terkait dengan ekosistem service. Kami di BRIN terutama di tempat kami terkait kebijakan itu berusaha membuat regulasi yang bisa menjadi akselerasi untuk nilai tambah ekonomi ya, terutama dari PNBP untuk program PES ini. Salah satunya seperti kita ketahui wilayah yang sangat kaya biodiversitinya dan juga di wilayah konservasi di Raja Ampat. Kami masuk ke sana, banyak kapal kandas ya terkait dengan ekosistem service ini. Kapal kandas merusak terumbu karang dan sebagainya, namun belum ada regulasinya di Permen KP. Namun saat ini masih katakanlah bukan berbenturan. Pada saat yang sama Permen dari LH juga ada. Nah, ketika terjadi accident, biasanya masing-masing kementerian mengeluarkan angka untuk kerusakan itu, valuasi ekonominya, namun terjadi perbedaan. Nah, perbedaan ini tentunya harus kami masuk di sana, BRIN, terkait kebijakan. Kalau itu permen ya tentunya kita buatkan perpres ya contohnya, supaya bisa jadi rujukan. Karena kasus yang selama ini banyak kasus, misalnya kapal kandas, kerusakan terumbu karang sudah terjadi, tapi karena perbedaan klaim itu, perusahaan yang harus kita klaim ini, dia kebingungan juga sebenarnya, walaupun mereka ingin bayar, tapi di situ ada katakanlah kendala-kendala. Nah, kami memperbaiki terkait dengan, karena dengan kendala ini kan pembayaran dan sebagainya untuk paling tidak di daerah tidak mendapatkan itu. Jadi kebijakan kami lakukan di situ ya tentunya diangkat ke level yang lebih tinggi, perpres misalnya untuk lebih. Namun di aspek praktikal kami katakanlah membantu pemerintah daerah. Jadi yang paling cepat kan mereka mengeluarkan pergub misalnya. Sehingga begitu ada accident, hitungannya udah kita berikan dan mereka bisa langsung untuk katakanlah mengklaim kerusakan yang ada. Ini banyak aspek yang jasa lingkungan ini. Saya kira KKP juga berjuang di sana. Cukup besar target yang dibebankan di Dirjen Pengelolaan Ruang Lautnya untuk jasa ekonomi, jasa kelautan ini. Terus slide berikutnya. Nah, ini juga sama. Jadi untuk terutama area konservasi ini cukup ambisi seperti saya sampaikan, ada angkanya cukup besar gitu ya. Jadi walaupun lingkungan hidup terjadi deflasi di sini, namun Kementerian Kelautan Perikanan sebenarnya menargetkan ya banyak area ini. Di sini ada angkanya, saya kurang hafal, tapi bisa dipelajari. Menurut saya ya cukup ambisius bahkan untuk berjuang sampai ke sana. Dalam konteks ini saya kira diskusi kita ya paparan saat ini juga PPI mengadakan daring ini saya kira sangat relevan. Jadi kita bersama-sama saya kira terutama aspek swasta, akademisi dan sebagainya untuk ikut terlibat dalam kegiatan yang sangat penting ini bagi perekonomian Indonesia. Terus saya kira pengantarnya sudah cukup sampai di sana, saya kira dari Kemenko Maritim. Ini saya tunjukkan ya, misalnya di Raja Ampat bagaimana Indonesia begitu sangat kayanya dan sebagainya gitu ya. Ini Raja Ampat ini bagian dari Coral Triangle di dunia, dan saya kira banyak aspek, terutama kalau untuk lingkup akademisi, mereka harus cukup intens harusnya untuk mendukung degradasi ekosistem yang sudah terjadi di sana dengan katakanlah melakukan kajian-kajian terkait dengan restorasi atau rehabilitasi terumbu karang maupun saya kira untuk konteks blue economy ini mangrove misalnya. Banyak tantangan besar terutama di kalangan akademi yang perlu melakukan riset ini. Kami di BRIN sangat concern, makanya tahun ini kami seperti yang disampaikan sebelumnya, saya ke Raja Ampat dan sebagainya itu menyusun kebijakan-kebijakan yang tentunya nanti terkait dengan PES tadi
bisa menjadi masukan untuk paling tidak PNBP nasional. Terus slide selanjutnya. Nah, ini contoh yang nanti kami akan tunjukkan bagaimana bala balakang ini adanya di Selat Makassar, tentunya ini Alki 2. Ini saya kira tidak kalah terkait dengan keberagaman hayatinya dengan Raja Ampat, ya. Sayangnya memang belum banyak diketahui. Ini di sini di bala balakang ini boleh dikatakan panjang terumbu karangnya itu 630 km. Jadi terpanjang di dunia setelah Great Barrier, saya kira di Australia, sekitar 2.500 ya, saya kira ya, kilo. Tapi yang kedua di dunia ini adanya justru di Indonesia, di Selat Makassar. Jadi ini perlu kita jadikan konservasi. Waktu itu ya kami mempersiapkannya. Jadi beberapa wilayah yang ada 14 pulau di dalam Selat Makassar ini, terutama berhadapan dengan selat Provinsi Sulawesi Barat dan lebih dekat lagi nanti menjadi ke ibu kota Nusantara. Jadi wilayah ini tentunya sangat strategis juga. Terus nah dalam pendekatan itu kita bicara ekonomi, terutama terkait dengan green technology. Ini satu exercise bagaimana Provinsi Sulawesi Barat waktu itu saya mengembangkan konsep ini ketika masih menjadi kepala dinas. Konteksnya adalah bagaimana memanfaatkan wind energy yang memang besar di sepanjang pesisir di sana, digabungkan terkait dengan budidaya. Jadi di aspek perikanannya ini kita kan ingin punya nilai ekonomi dan juga ramah lingkungan dan sebagainya terkait blue ekonomi, pengembangan blue ekonomi. Jadi berbarengan juga kami sebenarnya menambahkan lagi bagaimana mengintegrasikan, karena di wilayah pesisir umumnya di wilayah Indonesia itu kan ada coastal hazard, baik dia dari ancaman tsunami apapun itu. Jadi ada aspek rekayasanya melalui green technology. Jadi dari katakanlah angin, mungkin solar cell juga, arus di lautnya, dan memang punya potensi di sana untuk mengembangkan, saya kira budidaya di sana. Apakah bentuknya nanti slide berikutnya saya kira silpo maupun kegiatan-kegiatan ekonomi di sana terkait dengan berbasis marin ya, kelautan. Dan tentunya dalam konteks blue ekonomi juga wilayah pesisir di mana mangrove terutama hutan bakau itu sangat besar pengaruhnya terkait dengan emisi karbon dan emisi gas rumah kaca dan sebagainya. Saya kira konteks mengintegrasikan ini menjadi penting. Contohnya kami implementasikan konsep ini dan sudah kami lakukan sejak tahun lalu itu. Bisa slide selanjutnya. Nah, ini misalnya contohnya kita buat di sepanjang pesisir Provinsi Sulawesi Barat misalnya dengan konsep tadi itu kita kembangkan aquaculture yang agak ke darat, yang hijau-hijau itu, yang warna biru muda ya, sian ya, terus kuningnya itu katakanlah silpo fishery. Jadi bako-bako ini dikembangkan menjadi budidaya perikanan masyarakat, tidak hanya perikanan tapi katakanlah kepiting bakau pun dikembangkan di sana, dan yang di lautnya di sekitar pesisir kita kembangkan marine culture bersama-sama dengan green technology tadi, kincir angin misalnya. Ini contoh konsep yang saya kira tantangan juga untuk masyarakat PII. Kita bicara bisnis plan ekonomi yang skala besar nasional. Terus, nah ini saya menunjukkan masuk ke bagian kedua bagaimana kami mempersiapkan kurang lebih 1 tahun sampai keluar permen yang menyatakan bahwa wilayah bala balakang, sebagian wilayahnya itu menjadi wilayah konservasi. Kita tahu ini saya kira agak cepat saja, saya tidak bicara ke regulasi dan sebagainya, namun Permen KP nomor 31 tahun 20 itu
bicara tentang pengelolaan kawasan konservasi. Jadi pasal 1 bisa saja dibaca adalah bagaimana definisi konservasi adalah kawasan yang punya ciri khas tertentu sebagai salah satu kesatuan ekosistem yang dilindungi dan dilestarikan, terutama keberlanjutannya ya. Jadi isu SDG ini menjadi penting di situ. Kemudian pasal 2 pengelolaan kawasan bla bla bla, ada perhitungan dan sebagainya. Saya kira next slide ini hanya menunjukkan saja definisi terkait dengan regulasi pengelolaan kawasan pesisir. Ya, saya kira nanti bisa dibaca saja karena ini hanya example. Terus ya, ini juga untuk wilayah latar belakang kami ingin menjadikan wilayah Balabalakang itu sebagai wilayah konservasi adalah seperti kita ketahui, ini yang saya sampaikan tadi, ada arus sudah dikenal masyarakat internasional di wilayah Indonesia yang saya sampaikan tadi dari Pasifik ke Samudra Hindia yang warna biru sian ini adalah arus lintas Indonesia, Indonesian Through Flow. Nah, ini arus yang memang membawa massa air ya atau suhu panas bahang gitu dari Pasifik ke Samudra Hindia, dan ini bagian dari sirkulasi arus global. Sehingga tentu kita bisa ketahui karena ini di ekuator menjadi sangat penting terkait perubahan iklim. Dan ini ada di Selat Makassar yang tentunya menjadi sangat penting keberlanjutan dari wilayah kepulauan yang memang coral reef maupun terumbu karang yang ada di sana itu harus dilestarikan, maupun keberagaman hayati ya yang ada di wilayah Balabalakang ini harus. Ini latar belakangnya. Kemudian selanjutnya, slide berikutnya. Nah, ini foto-foto saja. Jadi bagaimana beberapa wilayah masih bagus ya. Namun beberapa juga kita lihat terjadi karena pemanasan global atau pengaruh arus dan sebagainya juga telah terjadi seperti yang kita ketahui secara umum terjadi degradasi ekosistem di wilayah Indonesia. Termasuk di Balabalakang kami temukan beberapa karang yang sudah rusak. Terus nah, ini datanya sangat lengkap. Jadi kalau kita bisa sampaikan kondisi karang masih sangat bagus karena 75% lah itu masih dalam kondisi yang bagus. Yang tidak bagusnya katakanlah kondisi yang sedang atau di bawah itu masih rendah, di bawah 25%. Jadi ini cukup menjanjikan. Jadi dan memang makanya harus segera dikonservasi, dijadikan wilayah konservasi maksud saya. Terus, nah ini beberapa datanya, saya lewat saja. Saya kira apabila ada teman-teman di sini tertarik untuk melihat lebih lanjut, apalagi terkait dengan kekayasaan gitu di PI, silakan hubungi dan kita bisa diskusi atau bekerja sama lebih lanjut. Terus, nah ini juga biodiversity dan keragaman hayati memang besar masih, dan umumnya banyak penyu-penyu ya yang menunjukkan bahwa wilayah tersebut memang masih bagus. Terus, saya kira ini lebih banyak contoh saja bagaimana banyak habitat yang memang masih langka dan masih sangat baik sekali ada di wilayah sana. Dan ini tentunya kalau kita bicara terkait dengan pengembangan blue economy, misalnya marine ecotourism, ini ada ikan-ikan yang memang sangat bagus. Itu saya kira merupakan sebuah potensi yang sangat besar di wilayah ini. Terus, ya ini juga kalau kita melihat 14 pulau itu, kami melakukan pendataan dan bisa dibaca ya kondisi-kondisi masih bagus dan sebagainya. Saya kira ini lewat saja beberapa pulaunya itu untuk para investor mungkin atau pebisnis ingin melihat ini atau pemerhati lingkungan. Saya kira data ini saya share bisa ditindaklanjuti. Saya kira Pandita bisa terus saja. Ini hanya foto beberapa pulau dengan kondisi ekosistemnya ya. Terus ya.
Oke, bagus sekali sebenarnya ini dari satelit. Nah, ini sebelumnya Mas. Nah, ini akhirnya usaha kami bagaimana saya kira exercise ini bisa juga menjadi inspirasi untuk teman-teman PI misalnya ingin membantu atau membangun kawasan konservasi baru untuk disahkan. Ini prosesnya kurang lebih 1 tahun untuk bisa dapat ini keputusan Menteri untuk menunjukkan bahwa kawasan konservasi di perairan di wilayah Bala Belakang ini sudah menjadi wilayah konservasi nasional. Ya, terus, nah ini juga dengan data cakupan luas dan sebagainya. Terus, ini wilayah datanya ya, yang merah-merah ini dan sebagainya. Saya kira di bagian dari Pulau Bala Belakang sudah ditetapkan. Saya kira untuk Provinsi Sulawesi Barat sangat bersyukur. Tinggal tindak lanjutnya adalah bagaimana melestarikan ini, membuat program dan sebagainya. Nah, membuat program itu salah satu kewajibannya adalah next slide saya kira. Ini masih berproses, harusnya tahun ini bisa dilanjutkan sehingga bisa terbentuk seperti di Raja Ampat itu semacam UPT, unit pelayanan teknis katakanlah konservasi wilayah Bala Belakang, sehingga pemerintah daerah bisa mendapatkan nilai ekonomi, keekonomian di sana dengan apakah menjadikan wisata dan sebagainya seperti di Raja Ampat ya. Ini saya kira masih informasi yang sebelumnya, zona intinya itu termasuk di pulau-pulau apa. Ini hanya data saja, Mas. Bisa dilanjut. Nah, ini saya kira ini yang selanjutnya ini adalah membangun satuan unit. Ini saya kira dalam on progress. Mestinya tahun ini bisa menjadi UPT. Ya, unit pelayanan teknis. Terus saya kira saya masuk ke bagian terakhir ya. Terkait dengan akademisinya, implementasi program di bidang ini saya kira bisa diterus saja, Mas. Ini UNPAD ini. Nah, jadi UNPAD terutama di program Master International program konservasinya itu berusaha melestarikan aspek-aspek terkait kegiatan Blue Economy ini. Misalnya mereka sekarang sudah berjalan ya ongoing project itu, misalnya ini di Pangandaran gitu, mereka membuat marine aquaculture ya, jadi beberapa kawasan di wilayah kawasan konservasi di Pangandaran itu mereka mengembangkan ini untuk dalam rangka meningkatkan nilai ekonomi masyarakat di sana. Ini contoh-contoh yang sudah berjalan. Terus saya kira bekerja sama dengan pihak swasta itu. Nah, ini juga riset UNPAD dia cukup beragam, tapi umumnya karena Universitas Pajajaran ini Universitas State University in West Java gitu ya, di Jawa Barat. Jadi umumnya memang masih terkonsentrasi di Jawa Barat. Tapi untuk dan saya kira saya lihat di sini ada beberapa juga ya untuk land area cukup besar di wilayah Indonesia ini, ada datanya di sini saya kira. Namun menurut hemat saya ini masih sangat-sangat belum memberikan impact yang cukup besar. Saya kira untuk implementasi program konservasi ini apalagi jurusannya ya yang konservasi ini masih sedikit sekali. Saya kira di lingkungan Dikbud perguruan tinggi itu saya kira harus diintensifkan. PBI saya kira bisa membantu ya untuk penguatan ini. Terus ini juga sama, riset UNPAD ini bisa dilihat keberagamannya gitu. Jadi mulai dari umumnya sih budidaya untuk perikanan ini sampai ke hatchery dan sebagainya. Dan mulai mereka di kampusnya itu saya lihat ada cold storage dan sebagainya untuk mulai untuk merambah di fish processingnya. Saya kira udah cukup bagus. Terus karena masih memperhatikan rantai pasoknya, ini juga sama, dia cukup maju juga terutama untuk Internet of IOS ini ya, Internet of System. Internet integrated online sistemnya udah jalan, beberapa sistem mereka membuatkan sistem monitoring gitu. Saya juga melihat sendiri, saya kira ini bagus dalam
konteks untuk mendekatkan ke pasar. Terus ya ini juga sama, mereka juga mengembangkan sistem-sistem sensor dan sebagainya. Dan tahun ini mereka terlibat dengan konservasi Indonesia di bawah program World WRI ya. Itu mereka mendapatkan pendanaan 3 atau 4 tahun saya kira. Kami juga terlibat untuk kasus konservasi berbasis pengembangan budidaya berbasis iklim. Saya kira di beberapa wilayah konservasi di Indramayu dan juga di Banyuwangi. Terus, nah ini juga contoh dan sebagainya. Saya kira implementasi program mereka untuk blue economy ini sangat-sangat besar dan mereka sangat baik. Saya kira bisa melakukan kolaborasi ataupun PII untuk ikut juga terlibat dalam konteks-konteks kegiatan ini. Saya kira itu sudah mohon maaf ini sudah cukup waktunya, mungkin sudah terlalu banyak. Slide berikutnya saya kira sudah hampir habis. Lanjut. Nah, ini beberapa kegiatan saja ya. Terima kasih. Silakan moderator. Baik, terima kasih Pak Fadli Syamsuddin atas pemaparannya yang sudah sama-sama kita lihat, yaitu terkait optimalisasi pengelolaan kawasan konservasi di Kepulauan Bala-Balakang, Provinsi Sulawesi Barat. Tadi Pak Fadli juga sudah menyampaikan bagaimana optimalisasi pengelolaan kawasan konservasi langsung, dan sudah ada risetnya seperti itu yang dilakukan di Bala-Balakang, Provinsi Sulawesi Barat. Baik, bagi Bapak Ibu peserta yang hadir di Zoom pada siang hari ini, apabila ada pertanyaan kepada narasumber bisa disampaikan melalui kolom chat atau nanti bisa raise hand. Baik, kita akan beranjak ke narasumber selanjutnya. Untuk pertanyaan-pertanyaan nanti akan kita sampaikan di belakang ya, bagi Bapak Ibu sekalian. Untuk narasumber yang kedua, boleh operator ditampilkan CV-nya kembali. Akan disampaikan oleh Bapak Amir Hakim, SPI MSI. Beliau merupakan Coordinator of Marine Conservation Area di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Adapun riwayat pendidikannya, yang pertama beliau menyelesaikan sarjana di Institut Pertanian Bogor. Kemudian yang kedua, beliau juga menyelesaikan magisternya di universitas yang sama, yaitu Institut Pertanian Bogor, dengan mengambil master di bidang Coastal Resource and Management. Adapun riwayat pekerjaan yang saat ini ditekuni oleh Bapak Amir Hakim, yaitu terkait pengelolaan efektivitas kawasan konservasi dan konservasi laut, kemudian merancang konservasi laut baru dan pengelolaan perairan Indonesia, maupun memantau dan mengevaluasi efektivitas MPCA dalam meningkatkan keanekaragaman hayati laut, sumber daya ikan, dan kesejahteraan masyarakat. Baik, pada Bapak Amir Hakim, SPMSI, waktu kami persilahkan untuk menyampaikan paparannya. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Saya share screen ya. Udah. Bisa ditampilkan Silakan, Pak. ininya? Boleh, operator mungkin sekalian dibantu saja untuk share screen materi Bapak Amir. Udah. Oke, baik. Ya. Terima kasih Pak Moderator, Pak Mehdi. Selamat siang Bapak Ibu semua, yang terhormat Pak Sarif Wijaya dan Bapak Ibu sekalian yang telah hadir di dalam webinar ini. Permohonan maaf sebelumnya, sebenarnya ini direktur saya ya yang mestinya menyampaikan paparan dengan tema optimalisasi pengelolaan kawasan konservasi. Cuman berhubung beliau sekarang sedang berada di Swiss terkait dengan
konvensi di CITES, jadinya dan perbedaan waktunya lumayan 5 jam, jadi di sana nih mungkin ya masih pagi, tapi banyak agenda yang harus dilalui terkait dengan keberadaan spesies Indonesia yang ingin dimasukkan dalam listing CITES. Nah, jadi beliau menugaskan saya untuk bisa menyampaikan beberapa hal tentang optimalisasi pengelolaan kawasan konservasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, KKP dalam hal ini di dalam menunjung Blue Economy, nah ini Menteri kami menerbitkan kebijakan tentang strategi ekonomi biru di Kementerian Kelautan Perikanan. Ini mulai dari perluasan kawasan konservasi seluas 30%, penangkapan ikan tukur berbasis kuota, nanti berdasarkan zonasinya, pengembangan budidaya yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, pengelolaan laut pesisir dan pulau-pulau kecil, serta program hutan cinta laut untuk membersihkan laut dari sampah. Intinya pembersihan sampah. Nah, fokus kali ini memang bagaimana 30% kawasan konservasi ini bisa menopang kebijakan strategi yang lainnya. Dan ini akan jelaskan bagaimana kawasan konservasi ini dikelola di Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian, beberapa landasan hukumnya untuk di dalam pengelolaan kawasan konservasi ini mulai dari Undang-Undang 31 2004 tentang perikanan, untuk Undang-Undang 45 2009, terus Undang-Undang tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Undang-Undang Kelautan dan Undang-Undang Cipta Kerja yang terbaru ini mengatur bagaimana pengelolaan konservasi sumber daya ikan atau sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil sendiri. Nah, upayanya ini meliputi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan. Apa sih tujuan dari kawasan konservasi ini? Ya, yang pasti kita menjaga supaya habitat dari sumber daya ikan atau keanekaragaman hayati itu tetap alami, dan keanekaragaman spesies dan keanekaragaman spesiesnya tetap seimbang dan populasinya tetap terjaga, sehingga tentunya banyak bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Nah, di konservasi sumber daya ikan ini sendiri terbagi menjadi 2 pengelolaan. Ada pengelolaan ekosistem melalui pembentukan kawasan konservasi dan pengelolaan jenis ikan ikan itunya sendiri, baik ikan terancam punah, dilindungi, maupun ikan konsumsi. Nah, ini hubungannya dari 2 ini, jadi habitat ikan tersebut itulah diusulkan menjadi menjadi kawasan konservasi. Sama di dalam pengelolaan kawasan konservasi ini ada kegiatan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan. Perlindungannya sendiri ini dengan membuat rencana pengelolaan, pengawasan, dan monitoring rutin. Pelestariannya ada rehabilitasi ekosistem dan meningkatkan populasi. Pemanfaatan itu nanti akan sesuai zonasi, sesuai daya dukung, dan diprioritaskan kepada masyarakat lokal. Nah, inilah bagaimana kawasan konservasi secara umum di perairan dilakukan. Jadi ada 3 upaya yang akan dilakukan. Nah, tahapan pembentukannya sebenarnya kawasan konservasi ini ada di dalam RZWP 3K itu sudah dialokasikan dan itu menjadi pencadangan kawasan konservasi. Nah, ini di dalam RZWP 3K mungkin, tapi setelah adanya Undang-Undang CK ini akan diintegrasikan dengan RT RW, jadi nantinya rencana ruang itu akan menjadi satu antara laut dan darat, dan RZWP 3K ini akan menjadi materi teknis di dalam RT RW tersebut. Nah, udah ada dalam lokasinya itu kita lakukan, baik itu nanti pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, untuk melakukan identifikasi dan inventarisasi. Nah, outputnya adalah dokumen final. Dokumen final itu isinya apa sih? Dokumen final itu sebenarnya isinya rencana zonasi kawasan konservasi. Jadi, apa target konservasinya, bagaimana mengelolanya, dan di mana zona yang benar-benar ditetapkan sebagai zona yang tidak boleh dilakukan kegiatan apapun kecuali penelitian atau namanya zona inti. Nah, ini yang dilakukan. Nah, tadi materi sebelumnya Pak Fadli sampaikan balak-balakang mengikuti proses yang disampaikan seperti ini. Makanya lengkap zonasinya dan bisa keluar Kepmen. Nah, setelah dilakukan rencana zonasi ini, ada pengusulan dari gubernur kepada Menteri Kelautan Perikanan, dan Menteri Kelautan Perikanan akan mengevaluasi usulan dari Dinas KP dari gubernur provinsi yang mengusulkan. Setelah lolos dan sesuai dengan Permen KP 31 yang tadi disampaikan Pak
Tadi juga itu Menteri akan menetapkan kawasan konservasi dengan pengelolanya, baik apa itu gubernur ataupun pengelolanya itu adalah nasional. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah kawasan konservasi itu ditetapkan, apa aja sih kegiatannya? Yaitu mulai dari penyediaan SDM, penyusunan SOP, penyediaan data series, kemitraan, penyediaan sarana prasarana, pengawasan, penjangkauan, dan pelayanan pemanfaatan. Nah, yang terpenting itu ya apa yang setelah ditetapkan yang dilakukan, yang pasti itu harus menunjuk satuan unit organisasi pengelola. Jadi kawasan konservasi itu setelah ditetapkan harus ada wajib satuan organisasi pengelolanya. Siapa yang bisa jadi satuan unit organisasi pengelola itu ya bisa berdasarkan Permen KP 31 itu bisa dinas, bisa UPTD, bisa cabang dinas. Nah, itu yang diperbolehkan untuk menjadi pengelola kawasan konservasi. Lalu tugasnya dari satuan organisasi pengelola itu yang menyusun namanya rencana pengelolaan, terus bagaimana memetakan SDM, anggaran, sarana, menata batas, dan penyusunan daya dukung, terutama untuk penangkapan ikan, budidaya, dan pariwisata. Nah, ini beberapa contoh aja gambarnya apa yang kita lakukan di kawasan itu, mulai dari mereview NSPK, menyediakan sarana prasarana, monitoring geofisik dan sosial ekonomi budaya, pengawasan terutama kepatuhan terhadap aturan zonasi, melakukan rehabilitasi atau melindungi sumber daya kawasan, peningkatan peran serta masyarakat atau education atau public awareness. Nah, yang terpenting juga ketika masuk kawasan itu adalah perizinan pemanfaatan kawasan, baik itu untuk wisata, untuk budidaya, maupun untuk penangkapan ikan, itu wajib punya izin untuk memanfaatkan kawasan konservasi tersebut. Dan selanjutnya tentunya reporting, evaluasi itu akan selalu dilakukan untuk melihat sejauh mana pengelolaan kawasan konservasi ini berjalan. Nah, ini tools untuk mengevaluasinya. Jadi kita punya namanya evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, atau kalau kita sering singkat tuh EVIKA. Jadi apa yang diukur itu mulai dari inputnya, seperti misalnya status kawasannya, rencana zonasinya, rencana pengelolaannya, SDM, anggaran, sarana prasarana, itu seperti apa inputannya. Sehingga itu akan membantu proses-proses pengelolaan yang akan dilakukan oleh satuan unit organisasi pengelola. Mulai dari pemantauan sumber daya, perizinan, pemberdayaan masyarakat, dan kemitraan. Nah, itu akan dilakukan oleh satuan unit organisasi pengelola. Nah, output yang kita lihat juga, outputnya apakah pemanfaatannya terkendali, ancamannya mengalami penurunan atau tidak, tingkat kepatuhannya seperti apa, pengetahuan masyarakatnya, dan data informasinya apakah bisa diakses secara publik atau seperti apa. Nah, ini yang akan kita nilai. Terakhir ya, kita secara outcome-nya ini juga kita lihat bagaimana target konservasi, zona inti, sosek, dan partisipasi masyarakatnya di dalam pengelolaan kawasan konservasi. Tools ini memang hanya untuk mengukur sejauh mana pengelolaan yang dilakukan. Tapi untuk dampak dari kawasan konservasi itu sendiri ini, nah itu harus ada alat ukur sendiri lagi yang nanti mungkin bisa dikembangkan. Ini harapannya hasil dari EVIKA ini bisa meningkatkan manajemen, bisa meningkatkan efektivitas pengelolaannya sendiri, efektivitas pengelolaannya, dan sehingga bisa menghasilkan manfaat bagi sosial dan ekologinya di level outcome-nya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang saat ini luas kawasan konservasi tahun 2002 ya, 22 sudah mencapai 28,9 juta hektar. Nah, ini yang ada di RPJMN ini ada penambahan kawasan konservasi 26,9 juta hektar, dan ada efektivitas kawasan konservasinya 20 juta hektar. Nah, dari 28,9 juta hektar ini, ada yang dikelola secara oleh KKP langsung atau kawasan konservasi nasional, ada kawasan konservasi daerah, dan ada yang dikelola sama teman-teman KLHK. Nah, jadi tetap itu menjadi bagian dari perhitungan luas kawasan konservasi. Nah, kita juga sudah sering koordinasi dengan teman-teman KLHK bagaimana nantinya kita mengelola barang dengan adanya Perpres nomor 56 tahun 2019 tentang rencana aksi pengelolaan terpadu antara 7 TN dan 10 KKPN. Nah, ini yang akan kita sudah ada rencana aksi untuk bisa kita berintegrasi. Nah, ini sebarannya mulai dari
WPP ada WPP 571 sampai 718 mulai dari Aceh sampai Papua. Nah, ini tahun 2022. Nah, bagaimana sih kondisinya? Ini sekarang ini dari kawasan konservasi yang ada itu cakupan zona inti yang benar-benar diprotek ini baru ada 500.000 hektar, dan ini memang sejalan juga sih dengan sesama juga dengan yang dialami oleh global. Kalau secara global ini juga yang benar-benar fully protected area kawasan konservasinya itu ya masih kurang dari 3% lah, jadi kurang 3%. Nah, Indonesia ini masih kurang dari 2%. Dan ekosistem yang dilindungi seperti mangrove, lamun terutama itu masih kurang dari 30%. Kalau terumbu karang ini sudah sampai lebih dari 40% lah untuk pelindungannya. Nah, masalahnya juga kawasan konservasi yang ini masih banyak belum ditetapkan, ya mungkin karena keanggaran dan pendanaan. Tadi juga disampaikan sama Pak Fadli bahwa penetapan balak-balakang aja itu butuh waktu 1 tahun, walaupun sebenarnya di regulasi kita ya minimal bisa 6 bulan. Cuman kita paham untuk kevalidan data dan eh, kecukupan datanya ini memang perlu ada kajian yang lebih mendalam, terutama di dalam menentukan target konservasi dan juga bagaimana menentukan zonasinya. Nah, ini beberapa regulasinya tadi sudah disampaikan juga, ada Permen KP 31 tentang bagaimana pengelolaan kawasan konservasi mulai dari pembentukan sampai dievaluasi, terus ada jejaring Permen KP nomor 13 tentang jejaring pengelolaan kawasan konservasi, kemitraan pengelolaan kawasan konservasi, itu juga sudah Permen KP-nya, dan Permen KP nomor 47 tadi disampaikan juga bagaimana memanfaatkan kawasan konservasi yang berdasarkan daya dukung daya tampung. Nah, strategi utamanya kita untuk mengisi gap-gap tersebut itu, yang pasti pada saat penambahan luas baru nanti, itu adalah kita akan memilih lokasi kritikal yang benar-benar mewakili semua habitat penting, ya mungkin sampai 20-30%. Terus keterulangan habitatnya di setiap kawasan minimal ada 3 lokasi, lebih dari minimal 3 lokasi yang akan kita lihat keterulangannya, terutama di dalam kesamaan target konservasinya. Terus konektivitasnya, apakah itu nanti akan ada aliran larva atau aliran larva ikan, di mana source-nya, di mana sinks-nya yang memang kita harus lindungi sama-sama. Nah, target konservasinya ini ada karang, mangrove, jenis terancam punah, habitat pemijahan ikan dan asuhan, fitur bawah laut dengan migrasi spesies. Kedua, strateginya memastikan pengelolaan efektif. Itu yang pasti kelembagaannya, mulai kelembagaannya, pendanaannya, pengawasan, dan sarpras itu untuk bisa memastikan pengelolaan efektif. Nanti dukungan regulasi terus terang undang-undang, PP, dan Permen KP jika memang untuk meningkatkan ya kita perlu revisi. Apakah masih cukup, apa perlu ditambah regulasinya, nanti kita akan lakukan kajian. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam rangka pencapaian 30% luas kawasan konservasi tadi, kami di sejak 2022 akhir itu telah mengumpulkan data spasial terutama sebanyak 1.321 layer data spasial yang terdiri dari 1.127 biofisik dan 194 sosekbud. Nah, ini kita spasialkan, kita analisis melalui analisis Marsan, dan sudah dilakukan beberapa kali konsultasi dengan akademisi, praktisi, dan kita haluskan, konsultasi dengan Pemda, kita finalisasi. Nah, ini udah kita konsultasi juga dengan internal KKP. Nah, ini saat ini sedang tahap finalisasi dan sosialisasi. Nah, dari hasil rancangan tersebut, ini calon kawasan konservasi 30% kawasan konservasi yang akan mencapai 30% nantinya. Dan pencapaian 30%-nya ini nanti bukan di tahun 2030 seperti Global Biodiversity Framework, kita komit dengan 30%, tapi tahunnya bukan di 2030, tapi di tahun 2045. Jadi masih ada 25 tahun untuk mengejar mencapai target 30% kawasan konservasi laut. Nah, itu mulai dari habitat perairan dangkalnya di rancangan ini. Ada habitat perairan dalam, ada fitur penting konservasi, ada fitur pemanfaatan. Nah, ini data-data spasial yang kita kumpulkan dan kita analisis melalui Marsan, mulai dari data habitat perairan dangkal, data ekologi, data oceanografi, data biofisik, data sosek, dan juga data pemanfaatan sebagai faktor cost dari dalam tahapan analisis. Jadi kita akan keluarkan data pemanfaatan ini adalah sebagai data pembatas dari
perlindungan terhadap target-target konservasi. Nah, ini target penambahan luasnya mulai dari 5-4 periode gitu ya, mulai dari 2023 sampai sekarang ini sampai 2045 diharapkan 2030 itu 14,9 juta akan bertambah luasannya dan di tahun periode itu 97,5 juta hektar. Itu bisa dari perluasan kawasan konservasi baru atau perluasan kawasan konservasi existing nanti perluasannya. Jadi kawasan-kawasan konservasi yang baru dan yang sudah ditetapkan itu apakah bisa diperluas atau tidak itu yang akan menjadi kita akan lakukan kajian lebih dalam. Nah, ini Bapak Ibu lebih detail programnya dan dalam melaksanakan programnya ini, program pengolahan kawasan konservasi itu kita bisa melakukan kemitraan. Dan ini strategi kemitraannya yang kita lakukan ini ya mulai dari kolaborasi perencanaan, kolaborasi pendanaan, dan kolaborasi pembagian tanggung jawab mulai dari pemerintah, baik pusat atau daerah, masyarakat atau swasta. Nah, 3 strategi ini yang kita coba serasikan. Dan ini sekarang ini juga sedang bergulir mekanisme pendanaan, sistem mekanisme pendanaan berkelanjutan untuk mengisi gap pendanaan yang ada di kawasan konservasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau penggunaan teknologi ini sekarang kami rencananya akan mendevelop di program Lautra. Ini Ocean Monitoring System. Jadi mungkin tadi disampaikan Pak Fadli juga itu ada Internet of Thinking atau Internet Online System yang akan kita lakukan itu mulai memasang radar, drone bawah laut, UAV, sampai sensor-sensor di daerah ini yang akan kita ini kan. Dan mungkin ada kita pilot project nanti di Laut Sawu yang tahun depan kita akan resmikan pelaksanaan OMS ini. Diharapkan dari penggunaan teknologi ini, inputan data itu keluar model-model bagaimana kondisi kesehatan kawasan konservasi kita yang harapannya nanti akan membantu pencapaian kesehatan laut Indonesia. Nah, untuk di SDM-nya sendiri, kita sudah menyusun yang peta jalan pengembangan kapasitas pengelola kawasan konservasi. Nah, di tahun 2024, itu rencananya kita akan instalasi pelatihan di balai-balai penyuluh kita, balai pelatihan kita, dan nanti akan bersama-sama pengelola kawasan konservasi dengan penyuluh perikanan, bersama-sama bagaimana memiliki kompetensi dan terinstitusional terlembaga di dalam satu pengelolaan kawasan konservasi. Harapannya di tahun depan ini sudah bisa kita jalankan. Nah, ini berikutnya ketika sudah ada monitoring itu sebenarnya untuk mengukur kesehatan laut di kawasan konservasi perairan ini kita sedang kembangkan juga yang namanya neraca sumber daya laut. Dan neraca sumber daya laut ini kerjasama antara KKP, BIG, Badan Informasi Geospasial, dan BPS, serta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Jadi yang akan menghitung terutama di nilai aset laut dan aliran ekonomi ini yang terpenting. Nah, ini untuk neraca ini ada 5 yang akan kita lakukan. Itu ada neraca aset laut, itu mulai dari neraca sumber dayanya, mangrove, karang, lamun, ikannya, terus sumber daya lainnya, BMKT, misalnya mineral. Nah, terus neraca keduanya itu bagaimana layanan ekosistem tersebut terhadap produk-produk barang dan jasa. Dan bagaimana dimanfaatkan oleh sektor-sektor, bagaimana melindungi bencana. Dan ketiga, ini balik lagi bagaimana polusi yang masuk di dalam kawasan konservasi, baik itu limbah padat, limbah cair, emisi karbon, dan dampak terhadap laut. Nah, neraca keempat yang akan kita hitung ini adalah bagaimana satelit ya, efek domino dari kawasan konservasi atau pemanfaatan ekosistem di kawasan konservasi mengembangkan ekonomi lainnya yang lain seperti apa, dan ini akan kita monitor. Terakhir ya tata kelola, mulai tadi bagaimana mengambil keputusan, aturan struktural, dan terutama kondisi tersebut, dan diharapkan itu bisa bisa menjadi decision maker dan bisa mengukur bagaimana neraca aset yang sudah dimanfaatkan itu apakah memiliki nilai positif atau memiliki nilai negatif. Nah, ini yang menjadi target kinerja. Sehingga kalau misalnya udah menunjukkan nilai negatif, nah ini yang
menjadi alert sistemnya bagi pengelola, harus ada menindakan apakah kawasan konservasi itu akan ditutup sementara atau tidak, itu nanti yang akan berdasarkan hasil neraca sumber daya lautnya. Apakah kita stop investasi apa tidak? Nah, ini yang akan menjadi dasar pengeluaran izin dan pemanfaatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu kenapa tadi pakai teknologi. Sebenarnya kita, ini contoh di Gilimatra, Bapak Ibu sekalian, kita sudah mengambil data secara manual, itu mulai dari 2014 sampai 2021 untuk tutupan lamunnya dan juga terumbu karang. Nah, ini sudah ada data series terkait dengan, kalau kita lihat ya, masih bagus lah ya, kondisinya masih bisa terjaga ya. Nah, turun apakah itu nanti bisa dibilang apa namanya, karena manajemennya atau memang karena faktor alam. Tapi kalau lihat secara grafiknya ini ya cukup maintain ya untuk pengelolaan kawasan konservasinya sendiri. Nah, untuk pemanfaatannya sendiri ini beberapa aktivitas yang dilakukan pengawasannya gitu ya. Nah, itu dari sistem zonasinya ini, kalau di Gilimatra sendiri ini ada 935 aktivitas di tahun 2015 ya untuk pariwisata alam perairannya ini. Di aktivitas penangkapannya ada 153 dan itu dilakukan 23 kali monitoring dalam setahun untuk tahun 2015. Nah, di tahun 2021 itu dilakukan 55 kali monitoring, itu lebih banyak, itu aktivitasnya mungkin sedikit untuk pariwisata ini berkurang, tapi untuk penangkapan ini lumayan menambah ya, karena banyak juga banyak juga kembali ke nelayan. Nah, ini terutama pada saat COVID ya, tahun 2020. Nah, ini banyak aktivitas pariwisata alam berhenti, akhirnya mereka bergeser untuk penangkapan ikan untuk menyambung hidup lagi ya, istilahnya. Jadi ya tetap harus ada aktivitasnya di dalamnya. Nah, di tahun 2022 kita lakukan evaluasi lagi dan ini kayaknya mulai stabil gitu ya, 49 kali monitoring, ada 101 aktivitas dan 105 untuk pariwisata alam dan ada 153 aktivitas penangkapan ikan. Nah, ini pertimbangan jumlah aktivitasnya berdasarkan kapal. Nah, ini karena kawasannya kecil, jadi masih bisa kita, ini luasnya 2.900 hektar dan bisa di hampir tiap hari lah, hampir tiap hari kita bisa, ya mungkin seminggu 2 kali itu bisa dilakukan pengawasan rutin oleh teman-teman ini, sehingga reportnya pun bagus. Jadi memang butuh analogi dan bagaimana supaya efektif dan efisien dalam memonitoring kawasan konservasi. Mungkin itu, Bapak Ibu Pak Moderator, saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Amir Hakim atas pemaparannya terkait optimalisasi pengelolaan kawasan konservasi. Baik Bapak Ibu, bagi ada yang memiliki pertanyaan untuk kedua narasumber kita, bisa langsung sampaikan lewat kolom chat atau bisa raise hand ya. Baik, eh, kami sudah menghimpun beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh peserta yang hadir pada webinar hari ini. Ada 3 pertanyaan yang masing-masing diajukan kepada narasumber. Saya izin membacakan. Untuk pertanyaan pertama ini ditujukan oleh Pak Fadli. Yang bertanya ini ada Pak Mansur, bahwa sejauh mana efektivitas pengelolaan KKD Bala-Balakang di Sulbar ini dapat berkembang menjadi UPTD. Kemudian bagaimana intervensi KKP dan Pemda untuk menjadikan KKD ini sebagai pusat ekonomi biru. Untuk pertanyaan yang kedua, ini ditujukan untuk ke Pak Amer, yaitu bagaimana terkait tindak lanjut program efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dan bidang kajian ekonomi ke depannya. Dan pertanyaan yang ketiga ini ditujukan kepada kedua narasumber, yaitu bagaimana perkembangan dan upaya kawasan konservasi perairan darat. Kemudian, adakah regulasi dan kompensasi perhitungan karbon di kawasan konservasi? Baik,
Untuk pertanyaan pertama kami silahkan ke Pak Fadli. Ya, kedengeran ya, sorry. Untuk pertanyaan pertama tadi terkait dengan strategi ya, konservasi di wilayah Balabalakang itu terkait dengan ekonomi biru. Tahapan sekarang, kalau tidak salah, sebelum saya meninggalkan kembali ke Jakarta itu sebagai kepala dinas awal Januari, sebenarnya 2023 ini saya sudah menyusun jadwal gitu untuk tahapan selanjutnya untuk targetnya adalah pendirian UPTD kawasan konservasi Balabalakang. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, mestinya untuk tahun ini itu sudah selesai. UPTD itu sudah disiapkan, sudah ada kantor paling tidak unit pengelolanya lah di Balabalakang. Nah, kalau UPTD ini sudah berdiri, tentunya melalui perda dan sebagainya ya, itu merupakan unit usaha kan daerah untuk pemasukan PAD dan sebagainya dengan potensi yang sangat-sangat besar. Misalnya di wisata bahari gitu ya, yang tadi marine ekotourism, di situ tidak kalah keragaman hayatinya dengan Raja Ampat, dan saya kira masih prestin, belum banyak orang yang tahu, hanya memang akses ke sananya yang cukup. Tapi saya kira kurang lebih dengan kondisi di Raja Ampat juga enggak. Apalagi kalau konteksnya itu lebih dekat lagi ke ibu kota Nusantara dari Balikpapan misalnya ya. Jadi prospek-prospek itu, strategi sebenarnya saya sudah meninggalkan bisnis plan ke Dinas Kelautan Perikanan Provinsi untuk tahapan-tahapan sampai terkait dengan kegiatan Blue Economy ini. Saya kira itu yang pertama ya. Yang kedua, kalau boleh tadi saya tidak kurang menyimak, Pak Moderator mungkin bisa dibantu atau langsung ke yang ketiga, saya kira ya, yang bersama tadi di terakhir itu kan mungkin saya menjawabnya nanti yang ketiga ini setelah Pak Arif, saya kira setelah presenter kedua. Kalau tidak ada pertanyaan kedua tadi saya agak lupa, tapi mungkin itu pertanyaan dari Pak Mansur ya yang saya ingat. Sorry karena saya sambil nyupir ini. Ya, mungkin untuk pertanyaan kedua boleh dijawab oleh Pak Amir dulu, Pak. Kami persilakan. Sepertinya nih ada gangguan ya untuk Pak Amir, karena sepertinya koneksinya ini terputus. Maaf, tadi saya keluar. Putus. Udah Ya, nih. Mohon ini silakan, Kak. diulang apa ya tadi terkait efektivitas ya? Ya, efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dan bidang kajian ekonominya, Pak. Oke, ya. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, betul ya. Nah, kita banyak upaya, terutama di dalam bukan hanya, jadi memang targetnya bukan hanya dari biofisik atau target konservasinya saja, tapi juga ini yang masih kurang memang kajian-kajian ekonominya. Nah, makanya sebenarnya pada saat penentuan kawasan konservasi itu juga perlu dihitung ya cost benefit analisisnya. Nah, ini yang kajian ekonomi yang terpenting. Cost benefitnya ini mulai dari berapa biaya pembentukannya, berapa biaya mengelolanya, dan terutama yang ini loss benefit ketika kawasan konservasi itu didirikan kepada masyarakat. Nah, ini memang saat ini baru kita mulai juga, Pak penanya ya, jadi Pak Moderator. Jadi ini baru kita mulai hitung karena
Dulu target kita yang penting kita lindungi dulu semua, terutama kawasan-kawasan ekosistem yang kritis. Nah, tapi sekarang ini karena banyaknya juga pemanfaatan dan mungkin perlu juga dihitung cost benefit analisisnya juga, cost-nya berapa dan benefit apa yang hilang dari masyarakat, dan sebenarnya bisa terganti seberapa lama. Nah, ini yang perlu dilakukan kajian ekonomi berlanjutnya. Nah, terus mungkin itu yang kalau yang pertanyaan ketiga ini kan yang terkait dengan kawasan perairan umum daratan ya. Ya, ini kita juga dorong dan kita sudah ada satu kawasan konservasi perairan umum daratan di Sungai Mahakam ya di Kalimantan Timur. Nah, ini memang pengelolaannya langsung nasional gitu ya. Ini karena kita concern terhadap pesut Mahakamnya sehingga habitatnya kita lindungi dan kita tetapkan sebagai area kawasan konservasi. Nah, upaya-upayanya yang pasti memang kalau yang pasti regulasinya ya, karena regulasi dari Undang-Undang 23 tentang pemerintah tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ini, pengelola kawasan konservasi ini ya 0 sampai 12 mil laut itu provinsi, sedangkan kabupaten tidak ada kewenangan di dalam pengelolaannya. Dan di mana di perairan umum daratan pun itu sama gitu ya. Untuk kabupaten tidak ada fungsi untuk kawasan konservasi. Nah, sedangkan provinsi itu kalau lewat 2 kabupaten baru bisa mengelola. Nah, makanya ini kali di Kalimantan Timur ini satu kabupaten, nah itu bisa menjadi pengelolanya adalah nasional. Nah, ini dikelola sama teman-teman BPSPL Kalimantan Barat. Tapi yang pasti saat ini kita lagi coba dorong regulasinya. Kemarin 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu itu sudah ada pembahasan tentang peraturan pemerintah tentang sinkronisasi urusan daerah. Nah, ini yang sebenarnya pintu masuk untuk bagaimana kabupaten juga bisa bersama-sama mengelola kawasan konservasi. Itu yang pasti sekarang kalau berdasarkan masukan dari teman-teman Kemendagri ya perlu adanya kemitraan atau kerjasama antara provinsi dan kabupaten. Mungkin itu ya kawasan konservasi di perairan daratnya. Ini ada beberapa lagi memang juga terhambat gitu ya. Nah, tapi kalau secara regulasi Permen KP 31 sih sudah bisa ditetapkan sebagai kawasan konservasi, hanya nanti tinggal kewenangannya siapa dan bagaimana mengelolanya. Sampai saat ini sementara ya nasional yang akan mengelola, tapi bagaimana peran dari provinsi dan kabupaten di dalam pengelolaan perairan umum daratan itu. Begitu ya, Pak Moderator. Terima kasih. Mungkin tadi satu pertanyaan lagi adalah terkait regulasi dan kompensasi perhitungan karbon di kawasan konservasi, Pak. Oh iya, ini karena ini karbon masih baru-baru hangat ya. Jadi regulasinya ini lagi disusun juga karena kalau saya mungkin teman-teman KLHK yang lebih paham ya di mangrove-nya. Tapi kalau di laut ini kita masih nyusun NDA ya. NDA-nya baru disahkan untuk yang Lamun. Nah, jadi nanti akan fokus di Lamun untuk yang KKP handle gitu ya, KKP handle. Nah, itu sekarang ini lagi diurus regulasinya terkait dengan metodologi yang disepakati untuk perhitungan karbon. Nah, ke depan mudah-mudahan di tahun depan ini sudah ada regulasinya dan kita bisa menghitung karbonnya. Nah, kalau sekarang sih secara regulasi belum ada, tapi kalau perhitungan-perhitungan kita sudah lakukan mulai dari tutupan lamun, terus kandungan karbon yang diserap dan yang bisa dicadangkan. Nah, tapi KKP ini akan fokus ke Lamun dan di kawasan konservasi makanya akan banyak kawasan yang menargetkan Lamun sebagai target konservasinya. Dan mudah-mudahan tahun depan regulasinya itu akan terbit untuk perhitungan karbon dari Lamun. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Amir atas jawabannya. Semoga ini bisa memberikan pencerahan ya kepada Bapak Ibu yang tadi sudah bertanya melalui kolom chat. Tadi juga sudah ada yang raise hand ya kalau tidak salah. Apakah ada yang ingin ditanyakan kepada narasumber kita?
Ini mungkin kita open untuk sesi kedua ya, untuk pertanyaan berikutnya. Mungkin sembari menunggu, ada beberapa pertanyaan yang sudah kami himpun juga untuk narasumber. Mungkin yang pertama adalah terkait eh, peran serta masyarakat apakah peran serta masyarakat perlu dan wajib dihadirkan dalam pengelolaan kawasan konservasi. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah terkait private sector dan mungkin lembaga non pemerintah, apakah dari pemerintah ataupun non pemerintah dan sektor swasta ini eh, sudah duduk bersama seperti itu untuk melakukan pengelolaan kawasan konservasi. Karena seperti yang kita tahu bahwa tadi yang sudah dipaparkan kepada Pak Fadli ke Pak Amir merupakan hal yang sangat penting untuk melakukan pengelolaan kawasan konservasi ini karena tadi ya ada beberapa apa namanya hal yang sangat urgent gitu. Kalau misalkan kawasan konservasinya ini juga tidak maksimal seperti itu. Mungkin itu kedua pertanyaan tersebut boleh satu pertanyaan dijawab oleh Pak Fadli dan yang kedua boleh dijawab oleh Pak Amir. Kami persilahkan. Pertanyaannya tadi apa ya? Sorry untuk saya, Yang pertama Pak itu Moderator. tadi terkait bagaimana peran serta Oh masyarakat. iya, masyarakat Apakah ya. Oke. masyarakat perlu Ya, diperankan dalam ya, pengelolaan konservasi ini? iya. Saya kira relevan tadi yang menambahkan pertanyaan yang sebelumnya Pak Mansur terkait efektivitas ya. Jadi terkait dengan blue economy ini jangan dilupakan peran serta masyarakat, terutama kondisi sosial ekonomi dan juga yang paling penting itu kalau di kepulauan misalnya masing-masing penghuninya itu memiliki kearifan lokal. Jadi itu yang biasanya pengalaman kami di daerah itu menjadi titik kritis ya, program-program pemerintah umumnya gagal karena mereka kadang berbenturan dengan pemahaman mereka ya terkait gerak mereka akan menjadi terbatas. Nah, di sini peran masyarakat lokal itu menjadi penting. Tentunya kita berusaha menjelaskan ya bahwa program-program pemerintah terutama terkait konservasi ini tentunya untuk kemaslahatan mereka juga. Nah, ini memadukan itu. Pengalaman kami pribadi ya, itu kearifan lokal yang mereka bangun itu sebenarnya hampir kalau bisa kami katakan terutama khusus kasus di Sulawesi Barat ya di pulau-pulau Balakang itu sebenarnya sama dengan ini satu spiritnya sama dengan keberlanjutan. Jadi program-program mereka pelestarian dan sebagainya itu hampir umumnya program kearifan lokal itu sebenarnya pendukung pemerintah yang sangat sangat baik. Jadi di sini saya katakan lagi peran masyarakat lokal, terutama ya pemerintah melalui program community development gitu, itu sangat-sangat penting. Saya kira itu, Mas Moderator. Baik, terima kasih Pak Fadli atas jawabannya. Mungkin kita langsung terkait pertanyaan yang kedua tadi ke Pak Amir terkait bagaimana peran private sector atau non lembaga pemerintah untuk melakukan pengelolaan kawasan konservasi bersama, Pak. Ya, terima kasih. Jadi kalau peran masyarakat sebenarnya sama ya. Kalau masyarakat di Permen KP 21 tentang kemitraan itu ya kemitraan itu bisa dilakukan oleh masyarakat, private sector, NGO,
dan juga perguruan tinggi. Nah, itu pengelolaan kawasan konservasi itu bisa bermitra dengan teman-teman di sana. Nah, untuk private sektor tentunya ketika ingin bersama-sama mengelola kawasan konservasi yang pasti visi misinya harus sama ya, dan itu menjaga lingkungan dan harus dibungkus di dalam perjanjian kerjasama atau MOU. Nah, itu langkah teknisnya yang harus kita tekankan. Nah, jadi secara legal formal juga terlihat kontribusinya, jadi juga tercatat kontribusinya, dan itu nanti kita akan evaluasi secara terus-menerus. Dan tentunya pelibatan sektor swasta dan mitra lain ini juga, karena yang sektor korporasi ya, korporasi ini memang kita lagi susun juga regulasi untuk bagaimana mekanisme pendanaan berkelanjutannya sehingga tidak liar dan bisa saling overclaim gitu ya. Tapi kalau dengan mitra NGO, akademisi ini sudah banyak di lapangan yang bermitra dengan pengelola. Ambil contoh saja di mana di Jawa Tengah itu ada kawasan konservasi di Batang dan Kebun Jeruk. Nah, Karang di Tegal ini sudah kerjasama juga dengan Yayasan Rekam, terus di Sultra itu dengan Rare, di Raja Ampat ini dengan Yekan, dengan CI dan KI ya, Teman Konservasi Indonesia. Nah, ini sesuai program-programnya tentunya yang dituangkan di dalam rencana pengelolaan. Jadi kalau terlibatan korporasi dan mitra lainnya ini ya yang pasti bisa dilakukan melalui kemitraan dan harus dituangkan dalam perjanjian kerjasama, dan selanjutnya juga kerjasamanya program-programnya harus sesuai di dalam rencana pengelolaan yang telah disusun. Jadi kunci awal pengelolaan itu ya rencana pengelolaan itu. Nanti sektor-sektor itu yang kerjasama akan mengisi program-program yang ada di dalam rencana pengelolaan kawasan konservasi. Seperti yang di balak-balakang yang disampaikan Pak Dr. Fadli, ya itu setelah ditetapkan PR selanjutnya itu adalah rencana pengelolaan. Nah, silakan dilihat program rencana pengelolaannya itu apa saja isinya. Yang pasti ada pemberdayaan masyarakat, ada monitoring biofisik dan lain sebagainya. Nah, ini yang bisa menjadi program-program yang dimitrakan atau dikerjasamakan dengan mitra NGO maupun mitra swasta. Demikian ya, Pak. Ini mungkin. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Fadli dan Pak Amir. Mungkin ada pertanyaan kembali dari para peserta yang hadir pada Zoom di siang hari ini. Mungkin kalau sudah tidak ada lagi, di kami juga sudah kami tanyakan semua terkait pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, baik itu dari sebelum webinar ataupun dari yang sudah disampaikan tadi. Mungkin terakhir dari kedua narasumber kita bisa menyampaikan suatu closing statement seperti itu ya, dari yang sudah disampaikan atau konklusinya dari webinar hari ini. Mungkin dari Pak Fadli, kami persilakan Pak. Ya, saya kira untuk pengelolaan konservasi terutama di sekitar wilayah pesisir ya, apalagi dengan tadi ada pertanyaan pengelolaan di wilayah mendekati darat ya, itu cukup sangat kompleks sebenarnya dan perlu sinergi kepedulian dari berbagai stakeholder, terutama ya dari pemerintah daerah itu. Biasanya mereka kurang dari sisi penguatan regulasi karena seperti yang kita ketahui sekarang kan untuk satu peta RJTP 3K itu digabung untuk integrasi datanya dengan RT RW. Nah, di sini potensi perbedaan persepsi untuk pengelolaan wilayah itu terjadi. Kemudian yang juga ya kami juga di BRIN sangat concern terkait kebijakan itu adalah ada undang-undang terkait pemberdayaan masyarakat nelayan itu kalau nggak salah di nomor 4 dan sebagainya itu, bahwa pengelolaan di wilayah pesisir itu terbatas sampai kalau nggak salah 2 mil.
Nah, itu juga kan di situ beririsan juga dengan wilayah konservasi yang ada di pesisir dan sebagainya. Ini banyak dengan aturan-aturan yang sebenarnya di bawahnya, baik itu dari KKP atau lingkungan hidup itu nggak sejalan ya. Nah, itu saya kira juga perlu terkait kebijakan yang kita harus menyelesaikan kira-kira perbedaan-perbedaan itu. Saya kira hanya itu. Kata kuncinya adalah saya kira semua stakeholder, terutama akademisi dan pihak-pihak swasta, saya kira tidak bertumpu hanya permasalahan konservasi ini diserahkan kepada pemerintah, tapi terutama PII saya kira itu bisa mendorong. Salah satunya dengan melaksanakan webinar keempat ini. Saya kira sukses ya. Terima kasih Pak Moderator. Baik, mungkin ke Pak Amir, kami persilakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi pengelolaan kawasan konservasi ini tadi butuh banyak tantangan dan tentunya tantangan yang cukup signifikan, cukup besar ya. Jadi memang perlu ada semua multidisiplin ini, sama di sini engineering ini mulai dari yang sosial, ekonomi, ekologi, sampai bangunan juga engineering di sini kebanyakan ya. Ini perlu juga sama-sama berkolaborasi sehingga upaya-upaya perlindungan sumber daya alam, terutama target konservasi sumber daya yang kita lindungi di dalam kawasan konservasi itu tetap terjaga. Jadi dibutuhkan multidisiplin, multi stakeholder di dalam pengelolaan kawasan konservasi. Oleh karena itu kami sangat berharap para peserta dan Bapak Ibu sekalian ini juga bisa sumbangsi tulisan, sumbangsi program, sumbangsi apa yang bisa kita kerjakan dilakukan di kawasan konservasi yang intinya sumber daya alam laut terutama di Indonesia dan yang sudah dilindungi dalam kawasan konservasi ini bisa sinergi, bisa bermanfaat bagi masyarakat kita juga ujungnya, terutama masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, para nelayan, para pembudidaya. Nah, itu semua bisa jadi mendapatkan manfaat lebih. Dan perlu koordinasi, kerjasama, harmonisasi regulasi, kemitraan antar pemerintah dan pemerintah daerah juga dalam pengelolaan kawasan konservasi. Dan perlu diingat juga memang kawasan konservasi ini memang saat ini di Indonesia ini dikelola oleh menjadi kewenangan pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tapi pemerintah dan pemerintah daerah ini tidak bisa sendirian gitu. Kami sebagai bagian dari pemerintah ini tentunya butuh dukungan dari Bapak Ibu sekalian dalam mengelola kawasan konservasi yang balik-balik lagi sumber daya alam yang kita jaga di dalam kawasan konservasi itu tetap terjaga. Jadi dukungan masyarakat, dukungan regulasi, dukungan kemitraan, dukungan multidisiplin, multi stakeholder itu sangat dibutuhkan di dalam pengelolaan kawasan konservasi. Sehingga sumber daya alamnya terjaga dan masyarakat tentunya bisa mendapatkan manfaat yang lebih dari adanya kawasan konservasi. Nah, itu yang kita perlu gadang sama-sama dan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita sebagai masyarakat Indonesia yang bertanggung jawab terhadap keberlanjutan sumber daya alam ini. Mungkin demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, terima kasih Pak Amir terkait tadi closing statement-nya, kemudian juga Pak Fadli atas closing statement-nya. Mungkin ini sudah berada di penghujung acara pada webinar series episode 4 terkait optimalisasi pengelolaan kawasan konservasi perairan. Saya selaku moderator pada sore hari ini mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah mengisi acara pada hari ini, kepada Pak Fadli Samsudin, kepada Pak Amir Hakim, yang telah sama-sama memberikan wawasannya kepada kita semua dan
peserta yang hadir pada sore hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan kami mewakili panitia mohon maaf apabila masih banyak kesalahan pada acara sore hari ini. Selebihnya kami sekali lagi mengucapkan terima kasih dan kami kembalikan ke MC. Silakan Mbak Anissa. Baik, terima kasih Mas Mehdi yang telah memandu acara hari ini dengan sangat baik. Terima kasih juga kepada seluruh pembicara pada siang hari ini untuk webinar episode 4 ini, optimalisasi pengelolaan kawasan konservasi perairan, kepada Bapak Fadli dan Bapak Ahmer. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sebelum acara webinar hari ini saya tutup, mari sebelumnya kita lakukan sesi foto bersama terlebih dahulu sebagai dokumentasi acara. Kepada Bapak Ibu yang masih off-cam, silahkan dinyalakan kameranya. Ini masih lumayan banyak untuk para peserta yang masih ada di ruangan. Silahkan Bapak Ibu untuk dinyalakan kameranya, masih ditunggu. Baik, kalau gitu untuk operator mohon dibantu untuk pengambilan gambarnya. Bapak Ibu sekalian, silakan senyum kepada kamera. Siap, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Kemudian untuk page 2, mari Bapak Ibu, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, Bapak Ibu sekalian, dengan sesi dokumentasi ini menandakan bahwa kita sudah di penghujung acara. Sekali lagi terima kasih kepada para pembicara yang telah menyampaikan ilmu-ilmunya. Semoga kita sebagai peserta dapat menerima dan mengamalkan ilmu tersebut dengan baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami ingatkan kepada Bapak Ibu untuk mengisi form absensi dan form feedback acara melalui link yang sudah diberikan di kolom chat. Juga kepada Bapak Ibu yang telah melakukan pendaftaran dan ingin melakukan pendaftaran masih bisa, untuk linknya juga ada di kolom chat, dan untuk sertifikat akan dikirimkan melalui email masing-masing peserta dalam kurun waktu H+3 hingga H+7 acara terhitung hari kerja. Kemudian kepada Bapak Ibu yang mungkin ketinggalan mengikuti webinar hari ini, mungkin telat ataupun terputus-putus, jangan takut karena recording dari webinar hari ini akan kita upload ke YouTube channel Learning Center BK Teknik Kelautan PII, jadi Bapak Ibu masih bisa untuk menonton ulang untuk webinarnya dan juga untuk webinar-webinar sebelumnya yang pernah diselenggarakan oleh Learning Center BK Teknik Kelautan PII. Jangan lupa untuk pantau terus media sosial BK Teknik Kelautan PII untuk episode kelima, episode terakhir kita di Blue Economy Webinar Series Road to Cafe 41 ini akan insya Allah dilaksanakan Rabu depan pada waktu yang sama. Pantau terus saja media sosial kami, baik itu Instagram, LinkedIn, Telegram, maupun Facebook untuk informasinya. Baik Bapak Ibu, saya selaku MC pamit undur diri. Terima kasih atas partisipasinya dalam webinar hari ini. Mohon maaf apabila terhadap salah kata atau perbuatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin di materinya Mbak bisa di-share lagi ya, materi narasumber. Untuk materi bisa hubungi saya di WA, silahkan. Oh iya, Atau nomor WA-nya ada ya, nggak? ada di grup chat Bapak Ibu sekalian atau di flyer webinar ya. Anissa ya.
Insinyur Indonesia senantiasa menjunjung tinggi integritasnya, bekerja sungguh-sungguh dengan semangat, profesionalismenya, utamakan keluhuran budi, amalkan ilmu dengan kompetensi, berikan yang terbaik, selalu yang terbaik